tentang apa kemarin? Saya nggak ingat satu persatu. Tentang kucing, Ibu. Yang hewan cobanya itu kucing. Iya, kucing liar ini di daerah Lowokwaru. Kendala yang dihadapi apa? Untuk sejauh ini belum ada, Ibu. Sudah survei, sudah ditetapkan lokasinya di mana? Di sekitar Lowokwarunya itu, Bu. Lowokwaru itu kecamatan ya. Lowokwaru itu kecamatan. Kecamatan itu terdiri dari banyak kelurahan. Nah, yang mau disasar yang mana saja? Sudah diketahui nggak titik-titiknya pengambilan sampelnya nanti di mana saja? Kecamatan itu luas, Dek. Jadi ada kelurahan Tinoyo yang ada di situ. Di Noyo sendiri itu aja kan deket kampus itu, yang arah MT Haryono ke arah sana sampai ke Lowarunya sendiri. Mau yang deket kecamatan Lowaru itu daerah Papa-Papa, itu jalan Papa-Papa itu juga Lowaru. Nah ini apakah dibagi beberapa titik begitu atau ngumpul di satu titik? Kalau kelurahan Dinoyo, kecamatan Lowaru di dekat rumah saya ini banyak, itu di depan rumah kucing setiap hari paling enggak ada 5 itu. Kucing liar minimum ada 5. Belum yang di blok lain. Di daerah perumahan itu seringkali ada banyak kucing yang berkeliaran gitu ya di depan rumah warga. Nah ini kecamatan Lowaru juga. Rumah saya ini kelurahan Dinoyo, kecamatan Lowaru. Tapi kalau yang sebelah blok A itu sudah beda kecamatan. Nah ini yang mau disasar yang mana? Nanti coba segera ditentukan karena waktu kita tidak banyak ya. Waktu kita hanya sampai awal Juni ya. Nah ini kan bentar lagi udah libur lebaran ini. Besok sudah libur cuti bersama. Nah harus segera ditentukan lokasinya, kemudian langsung bisa sekaligus dalam beberapa waktu itu bisa langsung sampling, karena setelah libur lebaran kita sudah mendapatkan hasil yang bisa dianalisis. Gitu ya, kelompok 1 ya. Bisa dipahami kelompok 1? Iya, Ibu, bisa. Kalau misalnya belum ditetapkan hari ini, tolong ke lapang langsung ditetapkan di lokasinya mana saja, titik-titiknya, jumlah kucingnya ada berapa, langsung ditetapkan. Ya, kalau bisa ada ulangannya supaya datanya bisa valid. Ya, oke, kendala yang lainnya nggak ada kelompok 1? Sejauh ini belum ada, Ibu. Ya, oke, terima kasih kelompok 1. Boleh nggak kalau misalnya ketika saya ajak diskusi itu kameranya on supaya saya nggak seperti ngomong dengan laptop? Ya, nanti untuk kelompok berikutnya coba yang memberikan sedang berkomunikasi bisa di on cam sebentar. Ya. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 silakan. Ada kendala nggak kelompok 2? Siapa anggota kelompok 2? Belum ada di sini anggota kelompok 2? Assalamualaikum, Bu. Ada, Bu. Saya Muhammad Zulfian. Zulfian bisa on cam nggak? Ayo tunggu, Bu. Ganti device dulu sebentar. Ya, sambil nunggu Zulfian ganti device kelompok 3 coba. Yang saya panggil langsung on cam ya. Ya, kelompok 3 siapa perwakilannya yang mau menyampaikan progresnya sampai di mana? Recording in progress. Itu suara. Gimana Zulfian, sudah siap? Iya, Bu, hadir, Bu. Siapa ini? Ya, Nur Aini kelompok berapa? Saya perwakilan kelompok 3, Bu. Oke.
Apa kendalanya? Ya, sebelumnya kami kendala waktu, Bu. Soalnya kami belum sempat untuk melakukan survei ke tempat budidaya ikan lelenya karena belum ada waktu untuk kami anggota kelompok ketiga-tiganya bisa seperti itu, Bu. Oke, itu di mana surveinya? Di Kecamatan Lokwaru, Bu. Tuh, sama ya di Kecamatan Lokwaru semua. Besok itu kan sudah cuti bersama tuh. Bisa nggak besok gitu langsung survei? Kan hari ini kuliah terakhir ya. Besok kan sudah mulai libur cuti bersama. Sudah harus nanti presentasi hasil, kalian harus sudah selesai analisis data. Waktunya karena tidak banyak, jadi jangan ditunda-tunda lagi. Ya, kalau belum survei nanti nggak tahu lokasinya seperti apa yang mau dipakai. Gitu ya Mbak Nur Aini ya. Ya, Bu, baik. Terima kasih. Ya, jadi nanti langsung segera ditentukan hari ini waktunya kapan mau langsung survei. Surveinya kalau survei tempat itu kan sebentar, yang ditentukan di lokasi di mana yang selama ini sudah pernah ada, nah itu aja dicari di situ. Ya, oke, kelompok tadi Zulfian sudah siap? Sudah siap, Bu. Ya, silakan. Untuk Mana? kendalanya sendiri, waktu itu kan Ibu menyuruh untuk melakukan 3 kali pengulangan ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, kelompok saya kan mengamati 2 jenis parasit. Yang pertama itu yang obligat, dan satu lagi fakultatif. Nah, untuk obligat sendiri, untuk pengulangannya sendiri tidak ada terkendala karena bisa dilakukan untuk pengulangannya untuk jantan dan betinanya. Sedangkan yang untuk fakultatif ini mungkin agak susah ya, Bu ya. Karena kandangnya dari kambingnya itu sendiri itu kan dalam satu kandang itu kan ada sekitar 2 kambing hingga 1 kambing betina. Sehingga untuk mengetahui parasit fakultatif mana yang menyerang kambing tersebut sulit diperkirakan, sehingga untuk pengulangannya itu jadi sulit seperti itu, Bu. Mungkin ada saran dari Ibu Artinya pengulangannya belum dilakukan gitu. yang fakultatifnya, Bu. Oh, yang fakultatifnya. Kalau yang obligat sudah. Ya. Kemarin tujuannya ada 2, obligat dan fakultatif. Nah, Dibandingkan begitu ya. nah. Itu lokasinya satu tempat, terus ulangannya apa? Ulangan waktu atau ulangan individu? Ulangan individu, Bu. Untuk jantannya ada 3 kambing, betinanya ada 3 kambing juga. Seperti saran Ibu. Oke, berarti yang belum itu yang dilakukan adalah yang fakultatif. Nah, Kendalanya yang fakultatif tadi apa? untuk pengulangan jantan betinanya sulit diaplikasikan seperti itu, Bu. Karena kambingnya sendiri itu kan yang jantan dan betinanya tuh digabung seperti itu, Bu. Mungkin ada saran pengulangan untuk fakultatif. Digabung maksudnya dalam satu kandang ada jantan betina gitu. Ya, Hmm. Kalau yang obligat gimana? Metodenya kemarin. penyisiran biasa, Bu. Terus kalau fakultatif? Fakultatifnya menggunakan light trap. Oh, oke, menggunakan light trap. Light trapnya diletakkan di sebelah mana? Di di luar dekat kandang kambingnya itu. Di luar kandang, bukan di Eh, kandang. eh, Kalau ulangan light trap, sebenarnya bisa ulangan waktu, ulangan hari, oh, iya. tidak ulangan ini apa? Tidak ulangan individu, karena sulit kalau light trap. Jadi kalau light trap melihat parasit yang ada di sekitar situ menggunakan lampu, maka bisa digunakan perangkapnya di dekat kandang, tetapi diulangnya misalnya hari ini diambil, besok diambil lagi, lusa diambil lagi. Jadi ulangan waktu aja.
tidak Oke. ulangan individu. Kalau yang obligat tadi itu yang penyisiran mungkin bisa dengan ulangan individu dibandingkan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Tapi kalau yang light trap sulit kalau dibandingkan begitu. Jadi ulangannya di hari aja, ulangan hari. Light trapnya ada berapa? Ada 2 Ibu. Nah, jadi kalau light trapnya ada 2, berarti kan dia nanti datanya di rata-rata. Light trap pertama di rata-rata dengan data light trap kedua. Itu data rata-rata, misalnya rata-rata kelimpahan parasitnya. Terus ulangannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi ulangannya hari, bukan ulangan individunya. Bisa dipahami ya, Zulfian? Ya, bisa Bu. Ya, jadi ulangannya hari aja. Ya, Iya. berarti bisa dapat data kan nanti, jadi nanti bisa dibandingkan pengaruhnya terkait dengan individu dan ini habitatnya. Ya, di sekitar habitat itu apakah juga ditemukan parasit yang sama ataukah memang parasitnya spesifik yang nempel pada rambut-rambut yang ada di kambing tadi. Itu ya. Iya Bu. Oke. Sudah berarti kendalanya sudah dapat solusi ya. Iya Bu. Oke, kelompok 4. Coba kelompok 4. Siapa? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Wanda. Ya, kelompok 4 topiknya tentang ektoparasit yang ada di selada yang kami teliti dari penjual di pasar besar. Nah, kemarin juga sudah sempat konsultasi langsung ke Bu Zul mengenai kendala yang kami alami. Kemarin sudah dilakukan pengamatan karena kendalanya itu lab, karena sebenarnya itu kita melakukannya di lab mikro, namun karena di lab mikro itu selalu penuh, jadinya kita melakukannya di lab ekologi. Namun sebenarnya alat yang kami butuhkan adalah sentrifuge, namun di lab ekologi itu tidak ada. Jadi metodenya kami modifikasi sedikit, namun masih menurut referensi. Namun hasilnya adalah kami kesulitan untuk menemukan ektoparasit yang ada di seladanya yang kami amati melalui mikroskop. Karena ya itu tadi tidak ada sentrifuge tadi. Kemudian Bu Zul menyarankan untuk dicoba di lab biologi dasar dan FKM. Kemudian kami kemarin itu sudah sempat menghubungi Pak Nia untuk menanyakan apakah di lab biologi dasar itu ada sentrifuge, dan hasilnya itu tidak ada Bu di biologi dasar. Jadinya kita masih mencoba di lab FKM. Itu belum kami hubungi juga laborannya. Jadi itu Bu. Oh, suwe loh Dek mulai ketemu saya itu hari apa itu? Sebenarnya pakai chat WA gitu ke Mbak Setiawati atau Mas Sugiono. Sebenarnya bisa. Kalian bisa sudah menanyakan nggak itu bahannya NaOH kemarin itu? Di labnya ada nggak? Iya Bu, sebenarnya kalau misal alat yang tidak ada, alat yang kami butuhkan dan tidak ada itu ya sentrifusnya itu, dan NaOH-nya kalau misal tidak ada kan kita bisa beli begitu Bu. Nah, namun sentrifusnya itu yang agak susah Bu. Ya. Sudah ditanya ke Mbak Setiawati belum? Ya Setiawati Pak Sugiono. Itu apakah laboran dari FKM Bu? Laporannya seingat saya Mas Sugiono yang di FKM itu.
Saya kurang tahu kalau sudah ada pergantian ya. Terakhir setahu saya Mas Sugiono masih menjadi laporannya di situ, Mbak Setiawati. Kamu posisinya sekarang di Malang atau di luar Malang? Di luar Malang, Bu, karena kemarin itu kan kami mau menghubungi terus langsung melakukan pengamatan begitu. Namun kami bertiga itu ada kendala waktunya itu, Bu. Ada salah satu teman saya yang tidak menetap untuk di Malangnya begitu, Bu. Terus Jadinya pengamatannya insya Allah habis liburan Lebaran begitu, Bu. Nutut nggak waktunya itu? Insya Allah kalau misal di FKM itu ada, langsung kami melakukan pengamatan dan dari pengalaman pengamatan kemarin itu dari mulai beli sampai melakukan pengamatan itu cukup 1 hari, Bu. Ya, masalahnya kan FKM itu tidak hanya dipakai untuk mahasiswa praktikum, di situ sudah ada jadwal, waiting list-nya panjang gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba kamu datang ke situ, ada slot kosong sih, alhamdulillah. Kalau misalnya kalian datangnya mendadak tanpa pemberitahuan, yo susah nantinya. Nanti giliran dapat waktu kalian harus sudah menyampaikan analisis data, terus gimana? Belum ada sama sekali datanya. Kemarin saya pikir langsung datang ke lab, langsung ditanyakan mumpung ada di Malang kemarin itu. Kan udah lama itu ketemu saya itu minggu yang lalu apa ya? Udah lama. Saya pikir ada perkembangannya kalau misalnya nggak ada kendala kan nggak kontak. Kalau misalnya ada kendala sebenarnya bisa menanyakan lagi. Kalau kalian nggak tahu nama laporannya, nanti kan saya bisa menyampaikan siapa orang yang ada di sana, kira-kira alatnya ada, pas saya ada di jurusan bisa saya coba tanyakan. Saya pikir sudah terselesaikan kendalanya kemarin. Nggak ada progresnya sama sekalian. Sudah 1 minggu loh. Sayang waktunya, harusnya sudah dapat data kalian. Kalau seandainya memang katakanlah sentrifugenya ada, tetapi penggunaannya full, terus kalian gimana kendalanya ini diselesaikan dengan metode yang lain atau bagaimana? Sudah coba baca-baca literatur yang lain? Metode untuk pengamatan sampel parasit yang ada di selada tadi bagaimana? Ada nggak alternatif yang lain, metode yang nggak pakai sentrifuge? Sudah dicari belum? Kalau paling ideal memang pakai sentrifuge. Kalau sentrifugenya nggak ada, terus gimana enaknya? Mau ganti metode dengan metode yang sederhana, tapi kalian tadi nggak dapat parasitnya kalau pakai yang metode yang kalian dapat kemarin itu referensinya ada nggak yang kalian lakukan kemarin, yang dimodif kemarin itu ada nggak referensinya? Biasanya kalau di ya Ibu izin menjawab. Ya, saya Rafika, perwakilan dari kelompok 4. Sebenarnya untuk yang metode sedimentasi itu kami ambil dari jurnalnya Adrianto. Awalnya kami juga pinginnya sih persis ya Bu, tapi ternyata ada kendala itu. Waktu kami cari-cari lagi untuk alternatifnya itu ada sebenarnya Bu yang lebih sederhana itu pakai flotasi kalau tidak salah Ibu. Terus untuk kami juga sempat cari di YouTube juga untuk metodenya itu hampir sama sebenarnya Bu dengan direndam seperti itu, kemudian diamati juga langsung di bawah mikroskop.
Terus waktu kemarin kami mencoba modifikasi yang di lab ekologi itu, kami kan langsung ya Bu, habis merendam, didiamkan, langsung kami amati di bawah mikroskop, tapi ternyata tidak terlihat seperti itu. Atau mungkin nanti kalau dari kami sendiri alternatifnya mencoba yang flotasi itu Bu, tapi kami ulangi lagi. Mungkin kemarin karena sedikit terburu-buru juga, jadi belum bisa teramati secara maksimal. Berapa lama itu? Yang kemarin rendamannya berapa lama? 1 jam Ibu. Kalau secara teori referensinya berapa lama? Sama Bu, 1 jam. 1 jam. Kalau misalnya kita beli selada itu biasanya akan kelihatan ya. Kalau di celah-celahnya itu, di celah-celah itu biasanya kan ada tanah gitu ya. Ada tanah nempel gitu. Nah, ketika beli itu kalau kalian belinya di pasar besar, kemungkinan besar itu sudah dicuci ya sama penjualnya, kan kemungkinan besar sudah dicuci. Yang paling mungkin kalian mendapatkan parasitnya masih nempel itu beli di petaninya langsung. Jadi pas mereka baru ngambil dari tanah itu kan belum dicuci tuh. Nah, kalau itu yang kalian rendam, insya Allah masih ada parasitnya. Tapi kalau sudah dicuci, apalagi sama pedagangnya itu begitu dari produsen itu direndam di bak itu, nah itu kan sudah keluar itu parasitnya. Karena kalau penjual yang di pasar besar menjualnya kotor itu kan mereka takut nggak ada yang beli. Jadi otomatis kan sudah dibersihkan dulu. Nah, saran saya kalian bisa coba floating lagi, tetapi beli seladanya di produsen. Ya, di produsen. Bisa jadi belinya di daerah daerah Batu yang dekat orang-orang yang menanam seladanya itu bisa di situ, atau diganti tanaman lainnya yang memang mudah ditemukan di dekat-dekat rumah kalian. Itu kan juga bisa. Jadi tidak perlu menunggu sentrifuge. Memang idealnya kalau pakai sentrifuge itu apa yang ada di situ akan keluar celah-celah itu sampai telur-telurnya kelihatan. Hanya saya takutnya alat itu yang menggunakan banyak, waiting listnya banyak, karena kan sudah 2 tahun kita pandemi tidak diperkenankan terlalu banyak mahasiswa ada di situ. Kalaupun bisa masuk lab maksimum hanya 2 jam. Nah, itu kalau kalian datangnya baru setelah Lebaran, bisa jadi waiting list-nya 2 minggu setelah Lebaran. Nah, itu waktunya kalian sudah habis, padahal sudah harus presentasi hasil. Jadi coba dicari, misalnya ada waktu besok atau hari ini, kalau misalnya ada waktu gitu, keliling-keliling di dekat. Kalau ada yang di Malang nggak anggota kelompok ini? Sudah pulang semua Ibu. Nah, coba di daerahnya masing-masing deh dicari. Jadi lokasinya sekarang mencari di lokasi dekat rumahnya atau di sekitar wilayah kabupaten atau kecamatan di situ yang punya tanaman sejenis tanaman selada itu yang masih ada di sawah yang mau dipanen. Nah, itu coba kalian beli dari situ. Beli beberapa batang begitu. Nah, itu aja langsung direndam. Nanti terus hasilnya kalian masukkan di botol flakon. Ya, di botol flakon, nanti dikasih label individu pertama, kedua, ketiga. Jadi misalnya buat ulangan 10 dari 10 individu. Nanti bawa ke Malang, diidentifikasi di bawah mikroskop. Jadi masing-masing orang, 3 orang masing-masing dari tempatnya masing-masing coba mencari itu produsen tanaman itu, terus dicoba cara direndam,
beberapa saat, yang tadi misalnya 1 jam, coba perpanjang, jangan 1 jam. Ya, coba perpanjang, biasanya keluar kok kalau misalnya ada apa ada cacing biasanya yang kecil-kecil, ada serangganya itu biasanya keluar ya. Nanti sambil di ini loh apa? Dicelup-celup gini loh. Jadi yang celah-celah, yang tanah di celah-celah itu dia bisa keluar. Terus saran saya lagi coba pakai kuas, kuas yang kecil itu. Nah, itu bagian cepitan itu kalian keluarkan begini. Ya, dikeluarkan begini pakai kuas yang halus itu kalian keluarkan tanahnya. Nah, itu nanti selama waktu 2 jam kalian rendam, terus dibersihkan begitu sampai tidak ada tanah yang nempel di tanamannya. Baru itu yang nanti kalian simpan. Kalian simpan di botol flakon atau botol yang agak besar begitu kalau memang banyak. Nah, itu nanti yang coba dibawa ke lab untuk diidentifikasi. Jadi selama nunggu waktu lebaran ini kalian bisa yaitu ngabuburitnya nyari tanaman itu tadi. Ya, 3 orang anggota keluarga itu coba anggota keluarga, anggota kelompok masing-masing coba cari ya produsen tanaman itu di lokasinya masing-masing. Jadi cari tanaman yang jangan yang bersih, tanaman yang masih kotor. Kalau yang udah bersih nanti ya parasitnya sudah keluar semua. Gitu ya kelompok berapa ini tadi? Kelompok 4 ya? Ya, Ibu. Ya, kelompok 4. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Ya, oke. Semoga nanti dengan begitu bisa ketemu parasitnya. Kalau ada apa-apa lagi dikasih tahu ya. Jangan nunggu lama, ini waktunya sudah seminggu terbuang ini. Ya. Oke, kelompok 5. Silakan. Kelompok 5, ada yang masih di sini? Perwakilan kelompok 5? Halo? Kelompok 5. Iya, Bu. Ya. Nabila bisa on cam? Halo? Baik, Bu. Sebentar. Ya, gimana? Ada kendala ketemu Nabila? Kemarin sudah sempat survei ke Malabar, Bu. Ke hutan Malabar. Itu kita mungkin karena sore jadi kurang banyak ketemu kupu-kupu sama larva atau uletnya, Bu. Tapi kemarin ada dapat 1. Terus di hutan Malabar itu kalau masuk itu bisa langsung masuk, nggak ada nggak ditutup. Tapi mungkin nanti kita bikin surat izin penelitian di situ. Itu kupu-kupunya kalian identifikasi atau diapain? Iya, Bu, diidentifikasi dulu. Tapi nggak ditangkap kan ya? Enggak. Apa? Pakai apa? Bentar. Kalau yang waktu survei itu kita cuma foto. Tapi untuk di metodenya itu nanti kita tangkap yang terkena gejala parasit. Terus habis itu sampai diriring sampai keluar sendiri itunya parasitoidnya. Itu nangkep kupu-kupu di situ kalian bawa itu boleh nggak sama petugasnya? Kurang tahu, Ibu, karena tidak ada petugas. Tapi nanti
Pas untuk jadwal penelitiannya nanti kita bikin surat izin gitu, Bu. Surat izinnya ditujukan ke Pemkot itu ya? Iya, Bu. Kalau misalnya nggak diizinkan gimana? Ya kan nangkep kupu-kupu itu. Alternatifnya selain kupu-kupu apa kemarin, Nabila? Kemarin belum ada alternatif lain. Soalnya kupu-kupu lek ditangkep kalian dapat 10 lah entek kok suwe-suwe nek ngene malabar itu kupu-kupunya. Ini mencari parasitoid apa kemarin itu? Parasitoidnya kupu-kupu, Bu. Nah, kalau misalnya yang parasitoid tidak terlalu sulit itu biasanya yang dia ada di dalam kepompongnya gitu loh, kepompongnya Lepidoptera biasanya itu nempel di pohon begitu, warnanya keemasan gitu. Nah, itu biasanya banyak parasitoid ada di dalamnya. Itu biasanya dulu Pak Bagio punya apa ya di dekat rumahnya beliau itu ada tanaman itu yang biasanya ditemukan banyak sekali. Jadi di dalam kepompong Lepidoptera itu kalau ditunggu beberapa jam itu parasitoidnya keluar. Nah, parasitoidnya berupa seperti semut yang besar begitu. Nah, itu tidak mengganggu karena yang kita ambil kepompongnya itu ya kepompong yang sudah mengandung parasitoid. Tapi kalau yang diambil adalah kupu-kupu, ini saya takutnya nggak diizinkan sama petugas yang ada di situ ya. Kemarin survei sudah kelihatan nggak ada model kepompong begitu, pupa di dalamnya. Jadi warna pupanya itu mengkilap gitu loh. Mengkilap, bulat kecil gitu, nempel biasa di pohon-pohon. Nah, itu kalau itu diambil, kalian letakkan di dalam botol aqua atau botol minuman itu dibiarkan, itu diamati beberapa jam, dia akan keluar parasitoidnya. Tapi kalau parasitoid yang ada di kupu-kupu, nah ini kalian mengidentifikasi kupu-kupu yang mengandung parasit atau tidak itu dari apanya? Terus nanti ditangkap gitu. Ciri-cirinya seperti apa nanti kalau yang ditangkap itu nanti? Kupu-kupunya itu dalam fase larva, ulat sama kepompong itu, bukan kupu-kupu yang udah terbang. Larva karo ulat itu podo to ya. Nah, Paling yang ada indikasi. Ya. Kemarin ketemu ulat atau ketemu kupu-kupu pas waktu di sana? Kemarin ketemu ulat yang dia itu kena parasitoid sampai udah mati gitu. Oh, ketemu ulatnya sudah mati berarti? Ya. Sudah diidentifikasi? Belum itu. Loh lah, terus diapakno ulatnya sing mati? Kemarin cuma difoto, soalnya kita kemarin cuma sekedar survei gitu. Kalau mati karena parasitoid gimana dong? Iya, lek mati karena parasitoid, tiba matinya karena disemprot sama petugasnya. Ada hewannya kemarin. Hewannya apa hewannya? Sejenis semut atau apa gitu. Ya, kalau pengamatan parasitoid, maka
yang kita mati ya parasitoidnya. Jadi kalau misalnya diambil, itu bisa dipastikan dia parasitoid atau bukan. Bisa jadi karena hewannya mati didatangi oleh semut. Semutnya bukan semut parasitoid, tapi semut yang biasa, detrivor itu. Jadi nanti coba, saya nggak tahu ya, belum pernah masuk di situ nanya-nanya ke petugasnya gitu. Pernah masuk di situ, tapi waktu itu ada kegiatan gitu ya, jadi mungkin sudah ada izinnya. Apa boleh gitu ya ngambil larvanya di situ? Kalau misalnya boleh sih nggak masalah, kalau nggak boleh gimana yo? Kapan kalian mau ke situ lagi? Habis Lebaran Ibu. Soalnya ini sudah teman-teman yang di Malang sudah ke rumah masing-masing. Oh, sudah mudik semua iki yo. Berarti surat izinnya kapan kalian berikan itu? Itu lek ngurus Habis surat Lebaran. boleh dinas lingkungan hidup itu ngurusnya nggak cepet loh, Dek. Kenapa kok nggak kemarin-kemarin langsung diurus yo? Ini kegiatan kalian jadi mundur semua ini dari yang kemarin sudah disarankan. Jadi gini ya, ini mata kuliahnya kita akan menilai partisipatif dan kolaboratif dari setiap kelompok. Harapan kami dalam waktu setelah UTS kemarin itu semua kelompok itu sudah berlomba-lomba untuk menyelesaikan. Kemarin kan sudah saya beri saran, ya. Saya beri saran kelompoknya Nabila ini juga sudah saya beri saran untuk segera mengurus surat izin kalau misalnya di situ ada petugasnya. Bener nggak? Nah, kalau Iya Bu, tapi kemarin ini kan waktunya sudah lama banget itu kan, antara saran saya dengan waktu ini berapa lama sudah? 1 minggu atau 2 minggu? iya Bu, 1 minggu. Nah, 1 minggu berarti kan seharusnya dalam kurun waktu 1 minggu itu ada action yang kalian lakukan. Menanyakan siapa petugasnya, di mana petugasnya, surat yang harus diberikan seperti apa. Itu kurun waktu 1 minggu, jadi 1 minggu ini tidak blank sama sekali gitu. Kalau ini mundur lagi, liburan lebaran ini paling enggak 2 minggu. Waktu kalian habis, awal Juni kalian sudah harus presentasi. Kok awal Juni? Mei ya? Bulan depan itu Mei. Juni itu sudah UAS. Terus samplingnya kapan? Terusan lek ngurus izin tok ae dadak meh waktunya 3 mingguan. Gimana Dek ini Dek? Kok mundur kabeh ki arek-arek iki? Nggak ada yang dapat. Gini aja deh, coba kelompok mana yang sekarang sudah dapat data selain kelompoknya Zulfian tadi? Dari 15 kelompok yang sudah dapat data, sudah survei, dan sudah dapat data kelompok berapa? Ada nggak dari 15 kelompok ini yang sudah survei? Jawab Bu. Ya, Ibu, siapa? ya. Kami dari kelompok 6 kemarin sudah mulai mengambil data. Kebetulan kami permasalahannya terkait tentang pengamatan ektoparasit pada tanaman aglonema, di mana kami penelitiannya selama 3 minggu dari minggu kemarin, setiap hari Minggu, kemudian diamatinya menggunakan metode visual encounter pada pagi, siang, dan sore hari. Seperti itu. Oke, good. Berarti sudah ada datanya ya, kelompok 6. Sudah Ibu, namun kami ada beberapa sedikit kendala.
Ya. Karena kami menggunakan sampelnya 3 tanaman aglonema yang sakit dan juga 3 tanaman aglonema yang sehat. Kemudian perkiraan kami di tanaman aglonema yang sakit itu ada terdapat kayak bercak-bercak putih yang kami perkirakan itu adalah kutu gitu ya. Namun ketika kami amati tidak tampak beneran kutu seperti itu Bu, untuk itu parasitnya itu. Parasit atau jamur putih-putihnya? Nah itu sih masih belum ini. Kemarin diamati itu diambil nggak yang putih-putih? Kami tidak mengambil sih Bu, hanya mengamati dan mengambil fotonya saja, nggak sampai mengambil itu. Ini ada fotonya? Ada. Ya, mungkin kalau seperti itu, seperti tadi pakai kuas itu, atau tanamannya dipotong pada bagian itu, terus dibawa ke lab, diletakkan di bawah mikroskop, bisa diamati di bawah mikroskop. Jadi sebenarnya itu jamur atau parasit, kita bisa memastikan itu pakai mikroskop. Kalau kutu biasanya dia bergerak, ya. Ketika kita amati dia bergerak, kuget gitu ya. Tapi kalau jamur dia nggak akan bergerak, ya diem aja. Kalau jamur kita pegang pakai kuas itu dia akan kempes. Tapi kalau kutu ya tetap aja, hanya dia bergerak. Kalau kutu dalam bentuk koloni dia ngumpul banyak gitu. Nah, itu biasanya yang parasitnya di situ. Ya. Tapi oke, good. Kelompok 6 sudah dapat data, jadi tinggal itu saja, kalau ketemu nanti diambil, diletakkan di bawah mikroskop, diidentifikasi ya jenisnya apa. Kemarin jadinya pagi, siang, sore itu pengamatannya 15 menitan ya? Iya benar itu 15 menitan. Oke, ya wes good. Berarti tinggal melanjutkan. Ini ulangannya sudah berapa kali? Baru minggu pertama Bu, 3 kali berarti datanya. Ya oke, nggak apa-apa, masih ada waktunya berarti. Yang penting sudah dapat datanya. Oke, terima kasih Mbak Silvi, kelompok 6. Ada lagi kelompok yang lain yang sudah dapat data? Izin menjawab, Bu. Ya, Mbak Siti Akila, silakan. Iya, saya Siti Akila dari kelompok 8. Ya, kemarin kelompok kami sudah mendapatkan data, Bu. Sudah mendapatkan parasit di selada, seledri, dan juga brokoli di Kediri. Kemarin kan kami ambil judul di Pasar Bandar Kediri dan kami juga sudah mendapatkan datanya, Bu. Oke, good. Ini Mbak Siti Akila kok kecil banget orang ketok aku. Ya, berarti kemarin samplingnya di lokasi masing-masing atau jadi satu tempat? Jadi satu, Bu. Jadi satu. Kemarin kami ngumpul di Kediri, lalu kami sampling langsung ke Pasar Bandar Kediri, Bu. Oke, berarti sudah nggak ada kendala, tinggal lanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Ya, tinggal mengidentifikasi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Siti Akila. Ini kelompok 8. Iya, Bu, kelompok 8. Ya, oke, kelompok 6. Kemarin juga sudah sempat chat Bu Zul untuk identifikasi, katanya dilanjut identifikasi kayak gitu, Bu. Ya, oke, good. Silakan kelompok yang lain yang sudah dapat data, kelompok mana lagi? Tadi Zulfian, tadi kelompok berapa tadi ya? Zulfian. Kelompok 2, Ibu. Oh, kelompok 2. Berarti kelompok 2, kelompok 6, kelompok 8. Ini sudah dapat data. Yang lain, kelompok berapa lagi yang sudah dapat data? Ada lagi dari 15 kelompok? Permisi, Bu. Ya. Iya, saya perwakilan dari kelompok 11. Kami juga sudah dapat data terkait sampling ektoparasit dari ayam, Bu. Jadi
sampling hasil ektoparasitnya sudah kami simpan dalam suatu botolnya yang berisi alkohol 70% gitu, Bu. Jadi nanti tinggal identifikasi di laboratorium, seperti itu, Bu. Oke, good. Itu sudah berapa kali ulangan? Untuk ulangannya kemarin baru 1 kali ulangan, Bu. Oke, berarti nanti berikutnya dilanjut ya. Yang penting sudah ada data yang diperoleh ya. Rencananya berapa kali ulangan? Mungkin akan kami lakukan 2 atau 3 kali ulangan, Bu. Ya, oke. Tidak ada kendala ya? Untuk sekarang ini belum ada kendala, Bu. Oke, good. Ya, berarti kelompok 11 sudah dapat data. Kelompok lainnya lagi, kelompok berapa yang sudah dapat data? Satu sampai 15, kelompok lainnya lagi yang sudah dapat data, kelompok berapa? Baru 4 kelompok ini, 2, 6, 8, 11. Yang sudah dapat data, kelompok mana lagi? Yang belum dapat data, yang lainnya kendalanya di mana? Halo? Belum ada kendala atau belum dikerjakan berarti? Ya, oke. Saya mengapresiasi 4 kelompok ini ya, yang sudah bergerak cepat, gercep, langsung dilaksanakan, saran-sarannya langsung dikerjakan, tidak terlalu lama menunggu waktu, ada inisiatif, ada partisipatif, ada kolaboratif. Ini yang kita nilai. Jadi dari sini saya sudah bisa memberikan penilaian ke 4 kelompok ini, nilainya sudah kelihatan ya. Dari keempat kelompok yang sudah maju ini paling tidak minimum nilainya B+. Minimum nilainya B+ dari keempat kelompok ini. Nanti kalau misalnya presentasinya bagus, berarti nilainya A semua. Ya, dari keempat kelompok yang sudah mendapatkan data, saya apresiasi karena usaha kalian gerak cepat, partisipasinya ada masing-masing orang, kemudian kolaborasi antara satu orang dengan anggota kelompok yang lain ada, ini yang kita utamakan. Jadi, saya janji 4 kelompok ini nilainya minimum B+, ya. Dicatat ya. Nilainya ini saya catat di Excel. Nilainya untuk saat ini B+. Nanti kalau presentasi bagus, datanya bagus, nilainya A semua. Ya. Untuk 4 kelompok ini yang sudah berusaha keras, yang lainnya tolong berjuang sebaik-baiknya supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kita nilai tidak hanya hasil akhir tetapi progresnya, partisipatif dan kolaboratifnya itu juga kita nilai karena dari awal kita menyampaikan mata kuliah ini berbasis case study, kemudian partisipatif dan kolaboratif itu sebagai metode pembelajarannya. Jadi kami nilai 4 kelompok ini sudah melakukan itu dengan baik. Nah, ini sudah kompetensinya sudah diperoleh separuh ya. Nanti separuh berikutnya adalah pada waktu presentasi. Jadi pada waktu presentasi mengumpulkan laporan itu adalah nilai separuh dari progresnya. Jadi tolong kalau kami memberikan saran itu segera langsung dilakukan ya.
Jadi semuanya mempunyai time management yang harus bagus, bagaimana menata waktu antara kuliah satu dengan kuliah lainnya. Karena kalau kalian paham dengan pengertian SKS, maka harus paham juga kalian sekarang memprogram berapa SKS. Maka kalikan itu dengan 170 menit. Itu waktu kalian untuk belajar. Jadi kalau misalnya tidak ketemu, itu harus segera. Bagaimana caranya mencari solusinya? Itu harus gerak cepat, tidak terlalu lama menunggu. Waktu seminggu itu menurut saya terlalu lama. Jadi harusnya progresnya step by step itu harus cepat. Ya, kami akan menilai juga dari logbook yang kalian nanti akan kumpulkan. Bagaimana sepak terjang dari masing-masing orang akan kelihatan di sana. Nanti tolong dituliskan siapa bertugas apa, ya.